Dan soal Kaisang yang bilang bingung dengan arah pernyataan Ganjar Pranowo di debat perdana calon presiden, kita perbincangan sore ini bersama dengan Ketua DPP PSI Valdo Maldini, ada juga relawan Ganjar Mahfud Majdo Prai dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Selamat sore, selamat petang Bapak-bapak. Selamat sore Mbak Audrey, Selamat sore. Bang Jo dan Bang Valdo. Iya, Kang Ujang, selamat sore. Oke, saya mau ke PSI Waalaikumsalam. dulu nih. Berdasarkan pernyataannya Sang Ketua Umum nih, Mas Kaisang. Sebenarnya apa sih yang bikin bingung Mas Kaisang ini dengan arah pernyataan dari Mas Ganjar di debat Capres Perdana, Mas Valdo? Ya, sebenarnya sih pernyataan Mas Kaisang soal Pak Ganjar tidak jelas itu merujuk pada apakah memilih antara keberlanjutan dan perubahan. Gitu. Bapak Prabowo kan jelas keberlanjutan, sedangkan Mas Anies perubahan. Nah, Pak Ganjar ini bagaimana? Kadang kan keberlanjutan soal IKN misalnya, kadang mengkritik pemerintah juga. Di situ kami kira ada ya kebingungan dan ketidakjelasannya gitu. Tapi justru ini bagi kami bentuk perhatian kami kepada Pak Ganjar gitu. Karena di debat itu tujuannya kan untuk mengambil hati pemilih yang belum menentukan pilihan. Pemilih yang setuju dengan keberlanjutan akan milih Pak Prabowo. Dengan perubahan milih Pak Anies gitu loh. Ini sekedar menunjukkan agar posisinya bisa jelas. Dan kami berterima kasih juga dengan Pak Ganjar yang merespon Mas Kaisang bahwa politisi nggak boleh bingungan gitu. Dan saya sepakat gitu. Karena posisi kami jelas dan nggak bingung. Posisi kami keberlanjutan dan politik yang gembira. Itu posisi kami jelas dan tidak bingung. Dan kami harap nanti di debat tanggal 22 Desember nanti posisi Pak Mahfud jelas mau perubahan atau keberlanjutan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kita tidak boleh menyerang saat debat capres. Jadi artinya ini bentuk perhatian, bentuk kasih sayang kepada Mas Ganjar bagus, ya? Ya kita akui, kita kan mau terbaik untuk Indonesia, tapi tetap apa yang baik harapannya di era Pak Jokowi kita lanjutkan, jangan sampai mengkritik hanya sekedar kebutuhan elektoral, kira-kira gitu Mbak. Oke, kalau Mas Jo sendiri ngelihatnya tadi kan Mas Ganjar bilang seharusnya Mas Kaisang juga belajar, tapi dibilang Mas Valdo ini sebenarnya bentuk perhatian, bentuk kasih sayang, Mas Jo. Iya, saya jadi kasihan juga sama Kaisang ini ya di tugas barunya ini yang dia tentu saja belum banyak tahu soal tugas seorang ketua umum ini. Sebut saja orang sekeliling Kaisang ini malah seolah-olah membuat apa ya, membuat Kaisang jadi kesannya blunder gitu. Jangankan Kaisang ini komentar soal debat kemarin, mungkin soal posisinya dia sendiri aja sekarang dia juga bingung mesti gimana gitu. Sebenarnya memang kemudian kita juga tahu bahwa komentar Pak Ganjar tadi itu terkait dengan statementnya Mas Kaisang ini ya memang benar. Banyak sekali yang akan membuat kaget atau membuat bingung Mas Kaisang kalau caranya begini. Bingungnya yang mana nih Mas Jo? Ya? Bingungnya yang mana? Terhadap situasi politik, bukan cuma soal debat kemarin, soal positioning berbagai pihak, itu juga akan membingungkan oleh statementnya Kaisang ini. Jadi menurut saya, kalau saya lihat emang arah dari komentarnya Kaisang itu memang mereka berharap semuanya menyerang Pak Ganjar dengan statement itu. Karena jauh lebih mudah mungkin kalau 2 putaran itu mereka berhadapan dengan Pak Anies daripada dengan Pak Ganjar gitu. Melihat sekarang masyarakat itu simpatinya kepada Pak Ganjar naik secara signifikan, apalagi dari survei-survei di luar, survei yang bisa dikondisikan itu, terlihat bahwa suara Pak Ganjar ini leading terus gitu. Ini membuat beberapa pihak mungkin gelisah. Itulah yang membuat kemudian bingung keluarlah statement itu. Tapi memang buat Mas Kaisang sendiri atau teman-teman di PSI sendiri ya, kasihlah kesempatan Mas Kaisang ini belajar dulu sebelum ngasih statement-statement yang pinggir jurang seperti itu kan akhirnya jadi blunder kan. Maksudnya kasih kesempatan belajar ini belum mumpuni untuk ngomong gitu, untuk berbicara. Iya, menurut saya sih lebih baik juru bicaranya aja lah yang bicara, jangan Mas Kaisang. Kasihan juga kan. Mas Valdo katanya itu perlu banyak waktu nih untuk bicara. Mas Jo bisa aja Mas Jo. Ya, saya pikir Kaisang nggak blunder ya. Ya jangan sampai yang bingung soal posisi kita malah nuduh yang lain gitu loh. Karena di sini yang bingung itu kan Pak Ganjar. Mau keberlanjutan apa perubahan? Sesimpel itu aja. Ya kan kadang-kadang kemarin sempat agak keras, sekarang memuji-memuji gitu kan ya, atau apa ada perubahan strategi mungkin Om Jo bisa di-share gitu loh ke kita Mas gitu, Jo. Oh iya, kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan jelas, Pak Mahfud sudah beberapa kali juga menjelaskan, Pak Ganjar juga sudah beberapa kali menjelaskan. Yang baik tentu saja karena PDI Perjuangan sebagai partai pendukung utama Pak Ganjar dan juga Pak Jokowi itu akan meneruskan yang baik, sementara yang
mungkin di hal-hal yang kurang atau bahkan yang tidak disentuh, itu akan kita perbaiki dengan lebih cepat, lebih akurat, lebih berkualitas, itu sudah pasti. Berarti artinya Posisi perubahan yang juga dong, diambil. hampir sama kayak Mas Anies nih maksudnya. Ya, tentunya tidak perubahan seluruhnya, yang bagus kita kerjakan karena ada andil partai pendukung yang sama juga kan. Kemudian yang memang kurang bagus, seperti misalnya soal penegakan hukum, soal main-main dengan konstitusi. Itulah kenapa kemudian Pak Mahfud menjadi komplimen yang sangat penting dalam pemerintahan Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti, karena soal konstitusi ini udah nggak bisa main-main gitu. Itu yang akan kita perbaiki misalnya begitu. Oke, saya nanya ke Kang Ujang deh kalau gitu, yang sudah memperhatikan nih di menit-menit awal Kang Ujang. Jadi dari yang ditangkap apa nih, yang bingungin yang mana? Ya kalau kita bicara positioning politik, iya kita mengakui bahwa yang keberlanjutan Prabowo Gibran. Tapi dalam konteks perubahan ya Anies Caimin. Tetapi kalau kita masuk ke wilayah debat ya tentu ketiga capres kemarin sudah menunjukkan kapasitasnya masing-masing begitu. Artinya sudah menampilkan hal yang terbaik gitu, walaupun positioning debat kemarin ya Pak Ganjar bukan di wilayah dua kekuatan tadi, bukan di wilayah dua kutub tadi, tetapi ya tetap dia punya esensi untuk tadi menjelaskan visi misi terkait dengan persoalan korupsi, HAM, pemerintahan dan lain sebagainya itu. Saya melihat ya tetap ada substansi yang disampaikan, walaupun memang secara umum kalau saya nilai ya perlu perbaikan substansi begitu dalam debat nanti. Tapi kalau Kang Ujang, kalau melihat dari pernyataan tadi dibilang katanya ini bentuk perhatian Mas Kaisang sama Mas Ganjar. Sebenarnya ini ngelihat pernyataan dari Mas Kaisang soal Mas Ganjar yang membingungkan di debat Capres ini, positioningnya gimana? Ini lebih kemana? Karena kan Mas Kaisang bukan hanya sebagai ketum PSI, tapi juga sebagai anaknya Pak Jokowi. Ya kelihatannya kritik pada Pak Ganjar mungkin. Ya saya sih melihat mungkin juga kritik sayang gitu, terkait dengan positioning kemarin. Tetapi saya melihatnya ya semua punya kapasitas lah. Pak Ganjar punya kapasitas, Pak Prabowo juga punya, Pak Anies juga punya. Tapi kalau dibilang positioningnya itu positioning politik di luar debat ya. Tapi kalau di debat ya semua sudah memberikan kontribusi gagasan terbaiknya, walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Jadi kalau saya sih melihatnya ya konteksnya adalah kalau ucapan Gibran itu lebih tepat bukan di debat, tapi lebih tepat positioning politik di luar debat. Positioning politik secara umum bahwa memang tadi posisi Pak Ganjar ya tidak di keduanya, bukan di perubahan, bukan juga di keberlanjutan. Saya melihatnya seperti itu. Oke, Mas, oke. Gimana, Mas? Tapi usai jeda ya, nanti kita akan bahasnya lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Tahan dulu Bapak-Bapak. Mas Faldo tadi kan sudah diarahin ya, atau dijelasin tadi oleh Mas Jo kalau misalnya tadi posisi Mas Ganjar, kalau misalnya dilanjutkan, tapi kalau ada yang kurang-kurang ya diperbaiki dan dicepat begitu ya, dengan cepat saset-saset gitu. Jadi sekarang Mas Faldo sudah ngelihatnya sudah clear posisinya Mas Ganjar ini, nggak bingung lagi PS ini? Saya tanya sama Mbaknya dulu deh. Kira-kira itu jelas nggak posisinya Mbak? Ya, tadi udah disampaikan. Oke, saya nanya ke Mas Faldo nih. Sudah sampaikan oleh Pak Ujang bahwa memang ya ilmunya konkret gitu. Jadi ya memang ada kebingungan di posisinya Pak Ganjar tadi Pak Ujang ngomong gitu. Jadi Kaisang mungkin prihatin ya bahwa soalnya kan memang ada penurunan tren, walaupun tadi Pak Jo bilang survei di luar survei yang dipublikasikan, even di poltreking pun juga turun. Karena kan pihak 03 ini kan kadang-kadang gitu. Dia bilang bingung, dua orang gitu. Tren turun dibilang naik gitu. Atau bingung ini terinspirasi dari Aldi Taher kali ya. Saya nggak tahu juga. Tapi ya memang di survei poltreking September memang ada penurunan di Pak Ganjar sebenarnya. Dan Mas Kaisang ya kasih masukan dikit gitu. Posisinya harus jelas. Kalau enggak ya masa maunya trennya turun. Ya, sampai sekarang masih bingung nih ya. Pak Ganjar mungkin bukan orang yang nggak mau dengar masukan ya, tapi udah dibilang juga kayak Bu Mega kan juga bilang jangan kayak Orde Baru gitu loh. Jadi nggak mau kan dibilang kayak Orba nggak dengar masukan. Jadi kalau Mas Kaisang kasih masukan ya tadi bentuk kasih sayang dan semoga diterima. Kalaupun tidak, masukan Pak Ganjar diterima dengan baik. Terima kasih Pak Ganjar atas masukannya kepada Mas Kaisang. Oke, Mas Jo sekarang deh. Mas Jo tadi kan dibilangin kalau yang baik pasti dilanjutkan gitu ya, yang kurang-kurang mungkin akan lebih cepat saset-saset gitu. Nah kalau gitu untuk menegaskan positioning dari Mas Ganjar ini tetap mendukung pemerintahannya Pak Jokowi ke depan?
Gimana tuh? Karena tadi Gini masih loh, bingung tuh. gini loh. Ya, jadi gini loh, sebenarnya menurut saya Kaisang ini kan temanya soal statement Kaisang kan. Kaisang ini sebenarnya yang bingung itu adalah ketika menyebutkan bahwa Anies itu antitesa atau lawannya Pak Jokowi. Sebenarnya kalau menurut kita, menurut kami, menurut saya terutama justru bukan berada pada Pak Prabowo ini soal penerusnya Pak Jokowi, tidak, karena sebenarnya Pak Prabowo ini kalau kita lihat justru antitesanya Pak Jokowi, di antitesa secara personal, antitesa programnya juga berlawanan. Ya kan, gimmick-gimmick dia, kemudian soal Gemo itu juga berlawanan juga dengan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi, itu semua juga sudah tahu soal itu. Jadi ketika Kaisang menyebutkan keberlanjutan dari Pak Prabowo, kemudian yang berlawanan dengan Anies, itu terbalik mungkin maksudnya gitu Tapi loh. kan Pak Prabowo Karena kita sudah jelas lihat, juga ngomongin tentang meneruskan. iya, Kaisang sendiri juga bingung kan sebenarnya dia itu kenapa kemudian balihonya jauh lebih banyak Kaisang daripada balihonya Fado misalnya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya nyalek siapa kayak gitu. Ini sebenarnya kebingungan-kebingungan yang ada pada diri Kaisang sendiri yang kemudian dia coba samakan dengan kondisi debat kemarin. Saya sepakat dengan Pak Ujang tadi. Yang dikomentari Kaisang itu bukan soal debat, tapi secara politik, secara umum mungkin maksudnya itu. Tapi lagi-lagi saya jelaskan bahwa komitmen Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud itu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hal yang terbaik yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu pasti akan dilanjutkan dan jauh lebih cepat. Misalnya soal kartu sakti, soal kartu yang nggak perlu banyak-banyak, cukup dengan nik KTP saja bisa kita kerjakan semua hal. Nah itu kan bukti bahwa memang yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi yang memang terbukti baik akan kita lanjutkan. Yang jelek-jelek, atau yang belum disentuh atau yang tidak maksimal itu akan kita gaspol, kita percepat. Kira-kira itu, Mbak. Oke, kalau gitu untuk memperkuat positioning dari Mas Ganjar, sebenarnya dari PSI sendiri, Mas Waldo tadi harapannya gimana nih biar nggak bingung begitu nanti, terutama di misalnya debat cawapres, agar lebih kelihatan nih positioning dari masing-masing, Mas Waldo? Iya, ya maksud saya agak bingung juga tadi ketika Pak Jo bilang gemoy berlawanan dengan Pak Jokowi ya. Sekarang saya juga jadi bingung gitu, Mas Jo ini arahnya kemana nih, Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga. Tapi mungkin saya kira memang kita juga berharap nanti di debat cawapres mudah-mudahan positioningnya clear gitu, karena orang udah tahu kan segmentasi itu kan hal yang simpel ya Mbak ya, mau lanjut atau jadi polisinya jelas gitu, kita melanjutkan Jokowi untuk 2045 Indonesia emas, banyak program yang harus dikerjakan, sedangkan Pak Anies IKN tidak usah gitu kan. Terus apalagi dia pemerataan dari daerah, aneh-aneh lah kalau koalisi perubahan mah ya begitu kan. Nah tapi ya intinya sih kalau kami kira itu juga bukan hanya posisi ini, bukan hanya soal segmentasi, tapi ini juga soal policy yang akan dibuat gitu. Sementara kalau seandainya ya normatif yang bagus kita lanjutkan, yang tidak bagus kita perbaiki, ya semua orang melakukan itu. Tapi kan penting ya posisi kita itu di mana gitu dalam politik dan elektoral ya. Tapi ya terlepas dari itu, sekali lagi mungkin itu jadi masukan untuk debat selanjutnya dan semoga lebih seru. Dan Mas Kaisangnya nggak bingung, Mas Jo, tenang aja, Mas Kaisang mah chill, karena posisi PSI jelas, keberlanjutan Pak Jokowi, politik yang santun dan santuy gitu loh Mas. Jadi ya gitu. Sarangnya ya, sayang ya, artinya bentuk sayang ya. Kalau gitu Mas Jo, gini deh, kalau biar ke depan PSI, Mas Kaisang juga nggak bingung nih gimana caranya Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud ini mungkin lebih clear kali ya arahnya, supaya biar nggak bingung juga nih buat Mas Kaisang terutama. Justru sebenarnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu jauh lebih clear sejak awal soal positioningnya. Bahwa kita berpihak pada masyarakat, pada rakyat, apa yang dimaui oleh masyarakat, oleh rakyat itu yang akan kita bela. Kalau masyarakat minta penegakan hukum soal konstitusi, seperti tadi acara sebelum kita ini ada soal pencuri yang terbunuh kemudian tadi ada kan, itu juga Pak Mahfud terjun langsung. Turun langsung, ada statement beliau yang akan membela apabila sudah clear soal kasus-kasusnya. Nah, ini kan sudah pernah dilaksanakan juga kan. Nah, maksudnya kita ini, para relawan ini, tidak kemudian cinta buta kepada Pak Jokowi, tidak. Tidak juga kita kemudian apa yang belum dilaksanakan oleh Pak Jokowi, kemudian kita juga merem, tidak juga. Kita ini cukup clear bahwa yang belum bisa dilaksanakan oleh Pak Jokowi, mungkin karena sibuknya beliau,
yang sekarang ini, maka itu akan diteruskan secara serius oleh pasangan Ganjar Mahfud ini yang sudah bagus. Oke. IKN dan sebagainya sudah clear, itu ada dalam undang-undang, ada sejak dalam Oke. masa Bung Karno, itu akan kita teruskan, itu sudah clear. Ini tuh Sudah bukan clear dan pertempuran tadi berpihaknya siapa kepada memihak masyarakat siapa ya. atau siapa melawan siapa gitu loh. Oke, Kang Ujang, untuk membuat lebih jelas nih, bukan hanya Mas Kaisang, mungkin buat publik nanti, terutama di debat cawapres, biar nggak bingung lagi. Ya kalau saya sih melihat begini, yang harus dipersiapkan adalah 3 hal. Pertama substansi ya. Jadi apapun temanya, apapun pembahasannya, ya semua kandidat capres-capres menguasai, itu penting. Jadi untuk nanti membedakan, ada diferensiasi antara yang katakanlah mampu dan yang tidak kan di situ. Terlihat dari nilai penguasaan debat. Yang kedua penguasaan panggung ya, ini penting, gestur dan lain sebagainya menjadi penting karena itu akan dinilai. Yang ketiga ya bagaimana capres-capres bisa memprediksi katakanlah ya, kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul dari moderator maupun dari lawan debat. Ya paling tidak 3 hal itulah yang harus betul-betul dikuasai ya oleh para kandidat untuk untuk bisa mendapatkan poin ya. Penting di mata publik karena bagaimanapun debat ini menjadi sebuah kampanye formal ya yang diadakan oleh KPU untuk memberikan ide, gagasan, visi misi program dan platform terbaik dari para kandidat. Oleh karena itu momentum itulah yang harus dimaknai sebagai momentum yang terbaik lah untuk menyampaikan gagasan-gagasan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan begitu Mbak. Supaya lebih jelas juga ya kepada publik untuk memilih nanti ya di Pilpres. Terima kasih Kang Ujang, terima kasih Mas Jo, terima kasih Mas Faldo, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Faldo, Kang Ujang. Oke.